di perguruan tinggi ini. Nah, kita langsung saja masuk ke dasar-dasar matriks. Apa pentingnya kita belajar matriks? Karena nanti di mata kuliah struktur ya dan teknik mekanika ya, baik itu mekanika bahan, mekanika fluida, mekanika tanah ya, Anda akan pasti menggunakan matriks. Nah, untuk itu konsep dasarnya saya ajarkan di pertemuan ini, pertemuan keempat ini dalam mata kuliah matematika dasar ini ya. Nah, apa itu matriks? Kita baca dulu ya. Matriks itu adalah suatu rectangular array ya dari suatu parabel atau konstanta yang memiliki baris dan kolom ya. Baris itu secara horizontal, kolom itu secara vertikal ya. Terus elemen-elemen di dalam matriks itu adalah memiliki nilai-nilai. Elemen-elemennya itu memiliki nilai atau juga angka-angka atau konstanta ya yang nanti kita akan olah. Terus dimensi matriks ya itu didefinisikan adalah jumlah dari baris dan jumlah kolomnya. Dimensinya bisa 2 kali 1, 1 kali 1 ya. Kalau 1 kali 1 satu angka ya. 2 kali 1, 3 kali 1 kita lihat nanti. Nah. Terus selanjutnya adalah matriks itu disebut juga dengan dimensinya ya. Nanti dimensinya bagaimana? Nah, contohnya ya. Dimensi matriks. Contohnya adalah ini. Ya. Ini dimensinya adalah 3 kali 2. Ya. 3 baris, 2 kolom. 3 baris, 2 kolom. Nah, yang ini berapa dimensinya? 4 baris, 1 kolom. Nah, 4 kali 1 ya. Terus ini 2 kali 4. Ya kan? 2 kali 4. Nah, ini dimensi. Dimensi itu dihitung pertama kali jumlah baris dikali dengan jumlah kolom. Yaitu dimensi ya. Jumlah baris dikali jumlah kolom. Nah, sekarang kalau kita lihat perbedaan masing-masing matriks. Yang membedakannya adalah matriks itu dengan satu kolom. Hanya satu kolom. Ya, misalkan tadi ya. Baris juga jumlah barisnya. Dan matriks segi 4. Apa itu matriks segi 4? Matriks yang jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Ya, misalkan matriks 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4 ya. Itu adalah matriks segi 4. Nah, sekarang matriks yang sama. Itu bagaimana? Matriks yang memiliki dimensi yang sama. Jadi dimensinya sama. 2 kali 2 sama-sama 2 kali 2 ya. Nah, 2 kali 1 sama-sama 2 kali 1 itu matriks yang sama. Terus, nah matriks yang sama dapat digunakan ya, dapat digunakan untuk menentukan nilai-nilai ketika elemen-elemen di matriks berupa suatu persamaan algebraik. Nah, jadi kalau kita memiliki matriks yang sama, terus kita samakan ya, yang sama maksudnya sini sama dimensinya ya. Matriks yang sama dimensi, yang satu angka-angka, yang satu lagi bentuk persamaan. Nah, ini yang ada di persamaan ini bisa kita tentukan dari matriks yang sama tadi, itu fungsinya. Ya. Oke, next. Nah, contoh misalkan sini ada matriks yang sama dimensinya ya, sama-sama 2 kali 1 nih. Ya kan? Yaitu 2 baris 1 kolom. Ini juga 2 baris 1 kolom. Nah, di sini 2x. Sini Y, di sini 2x tambah 3Y, di sini 12. Nah, karena dia sama, maka kita bisa menentukan nilai-nilai yang ada dalam bentuk persamaan-persamaan tadi. Ya, yaitu misalkan, nah, 2x sama dengan Y, karena dia sama-sama posisinya. Ya kan? 2x sama dengan Y. 2x tambah 3Y sama dengan 12. Nah, ini posisi yang kedua. Jadi, kita bisa cari. Nah,
Terus kita cari nilainya 2X sama dengan Y. Nah, karena 2X ini sama dengan Y, maka kita bisa ya, kita bisa ini sama dengan Y, maka 2X yang ada di sini kita ganti dengan Y kan gitu ya. Karena dia sama kan gitu ya. Maka Y ditambah 3Y sama dengan 12. Ini mestinya adalah 4Y. Nah, 4Y sama dengan 12, maka Y sama dengan 3. Nah, Y sama dengan 3, kita masukkan ke sini. Ya kan? Jadi 2X sama dengan 3. Maka X sama dengan 3/2. Maka semua angka yang ada di matrik ini diketahui. Bisa diketahui. Kalau dia sama ya. Nah, selanjutnya ini. Ini sama juga ya. Karena sama-sama 1 kali 3. 1 baris 3 kolom. Nah, jadi kita bisa cari elemen-elemen karena matriknya sama, ya. Nah, yaitu 2X sama dengan 5 gitu ya. X sama dengan 5/2. Terus 3 sama dengan 3Y. Maka Y sama dengan 1 ya. 3Z sama dengan 9. Maka Z sama dengan 3. Nah, ini kan karena dia sama, kita bisa cari ya dengan mudah. Nah, terus operasi matriks. Bagaimana operasi matriks? Bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan, bisa dikali, bisa di-inverse. Nah, ya. Ini kita bisa lakukan. Bisa kita jumlahkan, bisa kita kurangkan, bisa kita kali, bisa kita inverse. Nah, inverse. Inverse ini lawan dari matriks yang sebelumnya. Nanti kita lihat ya. Contoh menjumlahkan. Matrik A ditambah matrik B. Matrik A ini. Ya. 1, 2, 3, 4. Matrik B 5, 6, 7, 8. Bagaimana cara nambahnya? Nah, karena dia matrik yang dimensinya sama, cukup mudah. Ya. 1 tambah 5, 6. Sama, langsung aja. Ya. 1 ditambah, langsung ya, tambah 5. Hasilnya 6. 2 ditambah 6. Hasilnya 8. 3 ditambah 7. Hasilnya 10. 4 ditambah 8. Hasilnya 12. Ya, gitu kalau menjumlahkan. Nah, kalau menjumlahkan, metodenya adalah kolom di A sama dengan kolom di B. Ya. Nah, itu. Kita harus jumlahkan berdasarkan baris, juga baris di A sama dengan baris di B. Jadi kita sesuai dengan baris posisi dia, posisi baris dan kolomnya. Nah, itu jumlahkan. Kalau ngurangi juga begitu sama. Ya. Nah, kalau dia dikurangi, kurang itu 5 dikurang 1 gitu ya, langsung aja. 4 gitu ya. 6 dikurang 2, 4. 7 dikurang 3, 4 ya. 8 kurang 4, 4. Nah, langsung aja dikurang. Sesuai posisi. Sesuai posisi. Nah, sama ya, subtraction conformability. Sama, dia sama proses kerjanya. Terus bagaimana perkalian? Nah, perkalian beda. Kalau perkalian itu kolom A itu kolom dengan baris B. Kolom A dengan baris B. Yaitu contoh ya, nih. Kalau kali, nah untuk menghasilkan perkalian kita harus berdasarkan baris dan kolomnya. Contohnya gini. Ya. Nah, ini ya. 5, 6, 7, 8. Ini matrik A dikali B. 1, 2, 3, 4. Nah. Maka hasilnya apa? Pertama, kita sesuai rumus ini. 5, lihat yang warnanya beda ya. 5 kali 1. Catat sini ya. Terus 6 ditambah ya. Tambah 6 kali 3 di bawahnya. Di bawahnya, di baris kolom B. Ya, 5 kali 1. 5 dari sini. Ya,
5 di sini, dikali ini, ditambah ini, dikali ini. Nah, gitu. Ya. Terus selanjutnya, ini untuk matriks C, hasil matriks C pada baris pertama, kolom pertama. Ya, kita lanjutkan ke sampingnya. Hasilnya 23 yang tadi ya. Ini hasilnya tadi 23. Yang tadi hasil perkalian dan penjumlahan tadi ya. Nah, terus kita lanjutkan. 5 kali 2 ditambah 6 kali 4. Nah, ini dia. Ya kan? Hasilnya 34. Ya. Terus selanjutnya 7 kali 1 tambah 8 kali 3. Ya. Hasilnya 31. Ya. Terus selanjutnya 7 kali 2 tambah 8 kali 4. Hasilnya adalah 46. Nah, ini hasilnya gitu cara mengkalikannya. Jadi tidak seperti penjumlahan ya, langsung aja ini kalau kali baris dikali kolom, baris dikali kolom gitu ya. Nah. Oke, next. Inner product dari vektor. Inner product dari vektor. Ya. Jadi untuk vektor C n kali 1. Misalkan C ini n kali 1 yaitu 241. 241 ya angkanya. Nah, kalau kita kalikan 241 dikalikan 241 dalam bentuk ini satu baris, ini satu kolom ya. Ini matriksnya 1 kali 3, ini 3 kali 1 ya. Ya, ini 1 kali 3 dikali 3 kali 1. Nah, ini beda nih, tidak apa namanya? Tidak dimensinya tidak sama. Ya, ini 1 kali 3. Kalau ini 3 kali 1. Nah, kalau dikalikan 2 kali 2 tambah 4 kali 4 tambah 1 kali 1. Hasilnya 21. Ya kan? Hasilnya 21. Maknanya adalah, misalkan ini adalah matriks C aksen, ini adalah matriks C, hasilnya adalah C aksen per C aksen C. C aksen C ya. Nah, kalau dia seperti ini bagaimana, Pak? Nah, ini beda. Ya. Kalau ini beda. Kalau dia matriksnya dibalik C aksen yang tadi C aksen dikali C. Kalau dia C dikali C aksen beda hasilnya. Ya. Yaitu ini matriks 3 kali 1 dikali 1 kali 3. Dimensinya ya. Maka 2 kali 2, 4. 2 kali 4, 8. 2 kali 1, 2. Nah, lanjut lagi ke bawah ya. 4 kali 2, 8. 4 kali 4, 16. 4 kali 1, 4. 1 kali 2, 2. 1 kali 4, 4. 1 kali 1, 1. Nah, hasilnya itu beda. Kalau tadi, hasilnya adalah sama dengan matriks awal. Ya, kalau tadi 1 kali 3 kali 3 kali 1 ya, maka hasilnya satu baris. Nah, kalau dia dibalik, 3 kali 1 kali 1 kali 3, hasilnya adalah matriks 3 kali 3. Ya kan? Dimensinya beda. Ya, itu namanya inner. Nah, ini outer. Ya, outer. Oke, next. Inverse dari matriks 2 kali 2. Inverse dari matriks 2 kali 2. Contohnya adalah tentukan determinan ya dari matriks, misalkan matriks A 2 kali 2, 5, 1, 3. Ya. Rumusnya adalah kalau dia inverse itu A11 kali A22 dikurang A21 kali A12. Ya. Maka kalau matriks semulanya adalah matriks A ini 2, 5, 1, 3, maka determinannya adalah determinannya adalah 2 dikali
3, silang ya, dikurang, ingat, dikurang, kalau determinan dikurang, 1 dikali 5. Hasilnya ini adalah 6, ini adalah 5, dikurangkan, hasilnya adalah 1. Itu determinan ya, determinan. Nah, sekarang inverse. Inverse matrik 2 kali 2. Ya. Nah, kalau inverse itu adalah swap elemen, dibalik. Matriknya dibalik. A11 dan A22. Contoh, misalkan ini ya, 2513 menjadi 3152 ya. Ini menjadi kolom, ini menjadi kolom kedua, dibalik, diputar ya, diputar, ini bagian sisi sini diputar ke sini kayak muter kertas ya. Nah, kalau ini jadi ya, inverse 2 kali 2 matriks, inverse 2 kali 2. Kalau dia dibalik, kalau dia ingat ketika dibalik ya, ya, kalau ini nah, swap elemen, inverse macam ya, swap elemen menjadi ini. Selanjutnya kita, kalau inverse ya, pertama kita balik, sudah kita balik posisinya, angka pada ini dijadikan change sign ya. Kita ubah tandanya, angka yang ada di sini sudah kita balik tadi, kita ubah tandanya. Karena di sini positif ya, ini positif, ini menjadi negatif lawannya. Sebaliknya kalau ini negatif jadi positif. Ya. Terus sudah kita balik ya, maka hasil akhir ya, define every element. Nah, maka hasil akhirnya adalah nih. Tentukan masing-masing elemen, maka ya jadi seperti ini. Sudah kita balik, dibalik lagi angkanya dilawan tanda, kita cek hasilnya. Hasil dari inverse dilawan matrik dikali dengan matrik asal, hasil dari inverse ya, hasil dari inverse itu adalah ini inverse ya, simbol inverse ini dikali dengan matrik asal, nilainya harus 1, nilainya harus matrik satuan ya. Nah, ini inverse tadi dikali matrik asalnya tadi, hasilnya gini ya, hasilnya gini ya. Kalau kita kalikan tentu 3 kali 2 tambah min 5 kali 1 ya, ini 3 kali 5 ditambah min 5 kali 3 ini ya, min 1 kali 2 ditambah ya 2 kali 1, nah ini, nah dan seterusnya, hasilnya akan seperti ini ya. Itu kalau inverse dikali dengan matrik awalnya.